Saat itu, Kahyangan sedang dilanda geger. Para dewa merasakan panas yang sedemikian rupa. Keadaan itu dikarenakan Bathari Durga mendatangi Kahyangan Suralaya menggunakan wujud cantiknya, meski sebenarnya berwajah menyeramkan. Dia langsung menemui Bathara Guru di Balai Mercu Puntomanik. Tujuannya adalah untuk menyampaikan permintaan Dewa Serani, anak hasil pernikahannya dengan Bathara Guru, bahwa dia ingin menikah dengan Bathari Dersanala, putri Bathara Brahma. Permintaan itu tentu saja ditolak oleh Bathara Guru. Dersanala telah menikah dengan Arjuna, bahkan sedang mengandung benih cinta kasih mereka meski masih berusia 7 bulan. Namun Durga menyampaikan kepada Bathara Guru bahwa jika permintaan Dewa Serani ditolak, anak mereka itu akan bunuh diri. Mendengar kabar yang demikian, Bathara Guru terkesiap. Bagaimanapun juga, Dewa Serani adalah anaknya sendiri. Maka demi mengabulkan permintaan anaknya itu, Bathara Guru lepas diri. Dia mengikuti nafsunya dengan berkehendak menikahkan Dewa Serani dan Dersanala, asalkan Dersanala bercerai dulu dengan Arjuna. Agar pernikahan Dewa Serani bisa secepatnya digelar, maka janin yang dikandung Dersanala harus segera dilahirkan dengan paksa tanpa perlu menunggu saat kelahirannya. Selanjutnya, agar jiwanya sempurna, bayi itu harus diceburkan ke kawah Chandra di muka. Kebetulan, Bathara Brahma, ayah Dersanala, turut hadir di Balai Mercu Puntomanik itu. Tanpa tedeng aling-aling, Bathara Guru memberi 2 pilihan padanya: tetap mempertahankan Dersanala dengan Arjuna, tapi lengser dari jabatan kadewatannya, atau tetap menjadi dewa, asalkan membantunya menikahkan Dersanala dan Dewa Serani, termasuk membawa bayi di rahim Dersanala ke kawah Chandra di muka. Mendengar permintaan ini, Brahma tentu saja keberatan. Dia menolak keras permintaan itu. Tapi Bathara Guru justru marah dengan penolakan itu. Dengan kesaktiannya, Brahma diancam. Dia akan dirubah menjadi belatung atau cacing jika tidak mau menuruti permintaannya. Tentu saja Brahma ketakutan. Maka apa boleh buat, Brahma terpaksa memisahkan hubungan cinta Arjuna dengan putrinya. Brahma juga menyatakan kesanggupannya untuk menggege kelahiran bayi dari rahim putrinya, lalu menyempurnakan bayi itu di kawah Chandra di muka. Untuk melaksanakan hal itu, Brahma kemudian pamit undur dari hadapan Bathara Guru, pulang ke Argadahana.
Setelah kepergian Bathara Brahma, Narada menyesalkan keputusan Bathara Guru yang lebih berpihak pada kepentingan keluarga ketimbang membela kebenaran. Sebagai parampara, Narada memberikan saran kepada Bathara Guru agar membatalkan niatnya untuk menikahkan Dewasrani dengan Dersanala. Oleh Bathara Guru, saran Narada hanya dianggap angin lalu. Bahkan nasib Narada berakhir. Dia dilengserkan dari jabatannya sebagai patih, diusir dari Kayangan Suralaya. Berkat kepribadiannya yang tidak silau dengan jabatan, secara gagah Narada menerima keputusan itu. Bathara Narada meninggalkan Bale Mercupuntomani. Tidak ada tempat lain yang akan dituju selain Marcapada untuk menjadi titah lumrah, hidup seperti manusia kebanyakan. Usai mendengar persetujuan ayahnya, di Bale Irung Kerajaan Tunggul Malaya, Dewasrani duduk di singgasana dengan wajah gembira. Di hadapan Patih Somodento, Tumenggung Panikas Donggo, Tumenggung Sulutikto, para abdi percineman serta para punggawa lainnya, Dewasrani menyampaikan kabar bahwa mimpinya untuk menyunting Dersanala akan segera menjadi kenyataan. Kedua orang tuanya, Bathari Durga dan Bathara Guru, telah merestuinya. Dewasrani berjanji akan merayakan pesta pernikahan mereka dengan besar-besaran. Semuanya boleh berpesta pora. Hanya saja, sebelum semuanya terjadi, Dewasrani memerintahkan pada para pejabatnya itu untuk mencegat Bathara Narada yang hendak turun ke Marcapada. Dia tidak boleh sampai di sana dan harus segera kembali ke Kayangan Sutuk Pangundalutan. Dewasrani khawatir Narada akan menyebarkan berita di Marcapada bahwa dirinya telah merusak pager ayu. Sebagai abdi yang setia pada sesembahannya, para punggawa Tunggul Malaya mematuhi perintah Dewasrani. Mereka bergegas meninggalkan Bale Irung. Di bawah pimpinan Patih Somodento, mereka berkumpul di alun-alun Pungkuran untuk mengatur barisan raksasa. Sesudah bende dipukul 3 kali, pasukan raksasa Tunggul Malaya mendaki Kayangan Suralaya, mencegah Bathara Narada agar tidak turun ke Marcapada. Saat itu, perjalanan Bathara Narada yang semula meninggalkan Bale Mercupuntomani baru sampai di pintu Selo Manangkep. Langkah Narada terhenti ketika Bathara Bayu beserta Bathara Kamajaya menghadangnya. Kepada Narada, Bayu dan Kamajaya menanyakan alasan mengapa Narada meninggalkan Suralaya. Bathara Narada menjelaskan segalanya segamblang-gamblangnya. Sesudah mengetahui lengsernya Narada dari jabatannya sebagai Warongko Dalem karena tidak menyepakati keputusan
utusan Bathara Guru, Bathara Bayu dan Kamajaya justru mendukung sikap Narada itu. Mereka bahkan siap mengikuti Dewa Kerdil itu meninggalkan Kayangan dan tinggal bersamanya di Marcapada. Namun, sebelum Narada memberikan jawaban lebih lanjut pada Bayu dan Kamajaya, terdengar gemuruh barisan dari kaki Gunung Jamur tiba. Taulah mereka kemudian bahwa itu adalah suara barisan Tunggul Malaya. Mendapat firasat bahwa Narada tengah diancam keselamatannya, Bayu dan Kamajaya sontak bertindak, meninggalkan Narada, menghadang barisan perusuh yang berada di bawah pimpinan Somogento. Maka demikianlah yang terjadi. Keduanya berhasil menjumpai para pengganggu Bathara Narada. Bathara Kamajaya menghujani pasukan Dewasrani itu menggunakan ribuan panah sakti. Mayat-mayat prajurit pun bergelimpangan. Menyaksikan separuh pasukan Tunggul Malaya tewas, Patih Somodento tampil sebagai pahlawan perang. Somodento menantang Kamajaya untuk adu kesaktian hingga tetes darah penghabisan. Namun, sebelum Kamajaya turun ke daratan, dari atas Bathara Bayu menerjang Somodento hingga terjungkal jauh ke belakang, menjauh dari gelimpangan mayat-mayat prajuritnya ke area kosong. Patih Somodento langsung bangkit dari kejatuhannya begitu melihat Bathara Bayu telah berdiri di hadapannya. Dengan jurus-jurus andalannya, Somodento menyerang Bayu. Keduanya terlibat pertarungan yang sama sekali tidak seimbang, karena kemampuan Bathara Bayu di atas rata-rata. Kala itu, dia hanya mempermainkan Somodento ke sana kemari, membuatnya kelelahan dan menjadi begitu capek. Saat itulah, Somodento dihujani berbagai tendangan, hingga tubuhnya menjadi terasa remuk redap. Karena tidak mau berlama-lama lagi, Somodento kemudian kembali ditendang hingga terpental jauh di balik semak belukar. Mengetahui Patih Somodento serupa daun jatuh, Tumenggung Panikas Conggo, Tumenggung Surodikto bersama sisa pasukannya menyerbu serempak. Karena tidak ingin berlelah-lelah, Bathara Bayu langsung amata aci Bayu Bajra. Sontak muncullah angin besar dari dalam raganya. Angin itu menerpa pasukan Tunggul Malaya. Tanpa sisa, mereka terpental seperti pasir di tepi samudra yang dihempaskan badai. Bathara Narada tertawa terkekeh-kekeh. Setelah Bathara Bayu dan Bathara Kamajaya datang mengabarkan bahwa keduanya berhasil memukul mundur pasukan Tunggul Malaya. Narada
kemudian memerintahkan kepada keduanya agar datang ke Amarta, mengabarkan pada Pandawa, terutama Arjuna, bahwa istrinya Dersanala dalam bahaya. Bathara Bayu dan Bathara Kamajaya kemudian undur diri dari hadapan Bathara Narada. Keduanya terbang bagai sepasang burung menuju negeri Amarta. Selepas kepergian keduanya, Narada menyusul turun ke Marcapada. Tujuan Narada adalah desa Karangkapolotan. Dia ingin menemui Kiai Semar yang merupakan perwujudan dari Bathara Ismaya. Di Kayangan Argadahana, Bathara Brahma menemui anaknya Dersanala. Kepada Dersanala, Bathara Brahma menyampaikan segala yang terjadi, bahwa dia diminta oleh Bathara Guru untuk menceraikan putrinya itu dengan Arjuna. Dia juga diminta untuk menggigit kelahiran bayi dari rahim putrinya itu sebelum dinikahkan dengan anak Bathari Durga, Dewasrani. Jika tidak, dia akan dirubah menjadi belatung atau cacing. Karena kasihan dengan ayahnya itu, dan ingat bahwa jodoh adalah kodratan pisau Winiradat, Dersanala kemudian bersedia memenuhi perintah Bathara Guru. Dersanala merelakan calon bayinya untuk dilahirkan sebelum masanya. Meskipun dengan berat hati, Dersanala juga pasrah untuk dinikahkan dengan Dewasrani. Hanya ada satu syarat yang diajukannya sebelum menikah. Dewasrani harus mampu mengalahkan Arjuna terlebih dahulu. Dengan penuh kesedihan, Bathara Brahma kemudian mengarahkan tangannya ke perut Dersanala. Cahaya terang yang muncul dari tangannya membuat seisi perut Dersanala seperti disedot begitu kuat. Betapa hancur perasaan Bathara Brahma maupun Dersanala kala itu. Anak Dersanala dipaksa lahir meski belum waktunya. Sang bayi harus dihadapkan pada Bathara Guru sebagai bukti bahwa perintahnya telah dilaksanakan. Sesudah terlahir, bayi laki-laki itu begitu mirip dengan ayahnya Arjuna. Dia kemudian digendong Brahma, sementara kepada Dersanala dikatakannya bayi itu akan dihadapkan kepada Bathara Guru untuk diberi nama. Mendengar alasan yang demikian, Dersanala hanya mengangguk, merelakan keduanya pergi. Bayi itu kemudian ditunjukkan kepada Bathara Guru, Bathari Durga, dan Dewasrani di Kayangan Suralaya. Di kesempatan itu juga, Bathara Brahma menyampaikan syarat agar Dersanala mau dinikahi Dewasrani, yakni Dewasrani harus mampu mengalahkan Arjuna terlebih dahulu. Karena sifatnya yang adikang adikung adikuno, Dewasrani menyanggupinya. Dia segera meninggalkan Bali Mercupunto
siap menantang Arjuna. Kita berpindah ke Karang Kabolotan yang menjadi tempat tinggal Semar. Saat itu, Semar sedang bercengkerama dengan Antasena, anak Bima yang luar biasa sakti. Namun perbincangan akrab itu mendadak terganggu ketika Narada datang. Narada secara belak-belakan menceritakan apa yang terjadi di Kahyangan, sehingga membuat Semar begitu marah luar biasa. Kemarahan yang membawa dampak dahsyat hingga menyebabkan Kahyangan terjadi koro-koro yang menyiksa. Jika sudah demikian, tidak ada yang bisa meredakan kemarahan Semar, sebab dia adalah juga Sang Hyang Ismaya. Satu-satunya yang bisa melakukannya adalah Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang akhirnya turun ke Karang Kabolotan. Diyakini oleh Semar, Narada, dan Antasena bahwa kehadiran Sang Hyang Wenang di desa Karang Kabolotan akan memberi keadilan pada Batara Guru yang telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Raja para Dewa. Dan memang keyakinan mereka tidak meleset. Sang Hyang Wenang berjanji akan menyelamatkan putra Arjuna dari lumpur kawah Candra di muka. Dia juga berjanji akan memberikan keadilan pada Batara Guru dengan caranya sendiri. Berkat kemampuannya untuk mengetahui gerak seluruh makhluk di jagat raya, Sang Hyang Wenang mengetahui bahwa kala itu Brahma yang membawa bayi Arjuna sudah berada di tepi kawah Candra di muka. Karena ingin menyelamatkan sang bayi, Sang Hyang Wenang beserta Semar, Narada, dan Antasena memutuskan untuk bersama-sama berangkat ke Kahyangan. Selain menyelamatkan anak Arjuna, Sang Hyang Wenang juga hendak menegakkan keadilan di jagat kadewatan yang sedang terusi oleh ulah Batara Guru. Kawah Candra di muka kala itu sedang begitu panas, menyeruakkan bau belerang yang sangat menyengat. Semula, kawah maut itu menjadi tempat peleburan bagi para titah yang melakukan kejahatan selama menjalani hidupnya di dunia. Namun semasa Suralaya di bawah pemerintahan Batara Guru, kawah itu dijadikan tempat penyiksaan bagi para titah yang berani menentang kebijakannya. Di tepi mulut kawah Candra di muka itulah Batara Brahma termangu. Jiwa Brahma bergolak sebagaimana kawah itu. Bergolak di antara pilihan, tetap menggendong bayi Dersanala atau menceburkannya ke dalam kawah. Namun karena teringat kutukan Batara Guru yang akan menimpanya jika tidak melaksanakan perintah, Brahma terpaksa dengan berat hati menceburkan bayi itu
ke dalam kawah. Hanya sepersekian jarak sebelum menyentuh kawah, Sang Hyang Wenang menyatukan jiwanya dengan si jabang bayi. Akibatnya, meski sudah terbenam di dalam lumpur kawah, bayi itu tidak luluh lantak, melainkan secara aneh tumbuh cepat menjadi dewasa. Setelah berubah menjadi laki-laki dewasa